Hai Cryptopers, kemarin kan kita udah ngebahas tentang peran Algorand Community Champion bersama Mas Rian. Nah, sekarang nih kita akan membahas lebih dalam apa sih aset Algorand itu. Nah, di sini saya bersama tokoh inspiratif dari Algorand Community Champion juga. Ini dia Mas Hexa. Hai Mas Hexa. Hai Cryptopers. Nah, boleh diperkenalkan terlebih dahulu tentang backgroundnya apa sih yang lagi dilakuin sekarang, lagi apain sih gitu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya saya bisa join di podcast kali ini. Perkenalkan, saya Hexa, saya dari Algorand Indonesia. Nah, untuk teman-teman Cryptopers yang belum tahu apa itu Algorand Indonesia, jadi Algorand Indonesia ini adalah sebuah official representatif dari Algorand Foundation yang dimana tujuan dibentuknya itu untuk menjadikan komunitas ini sebagai sebuah wadah bagi pemegang koin algo atau investor algo yang ada di Indonesia, juga sebagai perwakilan untuk mempromosikan teknologinya Algorand yang ada di Indonesia gitu. Mungkin seperti itu sih perkenalan singkat tentang Algorand dan saya. Oke, baik. Kita langsung masuk aja ya ke pertanyaannya. Udah siap Mas Hexa? Oke. Santai aja ya, namanya juga talk and chill. Nah, Mas Hexa, apa sih Algorand itu? Bisa jelasin nggak sih konsep di balik aset Algorand itu apa? Mungkin sebelum saya masuk ke dalam apa sih itu Algorand Coin dan juga apa sih teknologi yang ditawarkan oleh Algorand itu sendiri, mungkin saya akan mention tentang tim di balik ekosistem Algorand itu sendiri gitu ya. Jadi Algorand adalah sebuah teknologi blockchain layer 1 yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan asal Italia. Dia itu banyak kontribusinya ke dalam perkembangan industri blockchain, cryptocurrency dan juga Web3 gitu. Salah satu teknologi yang menurut saya itu sekarang banyak digunakan oleh blockchain jaringan lain itu adalah Zero Proof of Knowledge gitu, di mana teknologi ini juga dikembangkan dan diterapkan ke dalam Algorand. Nah, untuk Algorand itu sendiri, Algorand itu diciptakan dengan tujuan untuk mencapai tingkat desentralisasi, keamanan dan skalabilitas yang tinggi gitu. Tujuannya itu untuk memungkinkan seorang developer itu membuat sebuah aplikasi dengan memiliki performa yang tinggi gitu. Nah, sementara untuk konsep di balik Algorand Coin atau Algo itu sendiri itu ditargetkan untuk menjadi jembatan yang akan digunakan untuk mentransfer sebuah nilai gitu. Nah, untuk penggunaannya atau use case dari Algo Coin itu sendiri mungkin normal seperti koin lainnya, itu bisa digunakan sebagai biaya di jaringannya Algorand gitu. Ketika kita mencoba ekosistem Algorand, entah itu GameFi, entah itu DeFi, itu biayanya pakai koin Algo itu sendiri gitu. Oke. Nah, Mas, apa faktor utama yang membedakan Algorand dari proyek blockchain lainnya? Nah, mungkin kembali lagi nih ke masalah utama yang ingin diselesaikan sama Algorand itu sendiri gitu. Jadi Algorand itu ingin menyelesaikan masalah yang disebut dengan trilema blockchain gitu, di mana sebuah jaringan blockchain ini diharapkan harus memenuhi 3 unsur utama, yaitu desentralisasi, keamanan dan juga skalabilitas. Namun kan pada kenyataannya nih blockchain itu kebanyakan hanya mampu mencapai 2 dari 3 hal tersebut. Nah, Algorand hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dengan perkembangan atau dengan teknologi yang dikombinasikan oleh Algorand, di dalamnya ada verifiable random function, ada zero proof of knowledge, juga ada state proof. Algorand itu mampu menjadi pembeda dengan yang lain, dalam arti Algorand itu mampu mencapai 3 faktor utama tadi gitu. Itu yang paling membedakan Algorand dengan yang lain gitu. Terus mungkin sekarang kita lihat project lain itu lagi fokus pada privasi gitu kan, yang namanya zero proof of knowledge. Kita itu udah melewati atau udah mencapai tahap itu gitu. Sekarang kita udah lebih fokus ke masalah yang namanya sustainability gitu. Mungkin itu yang jadi pembeda sih dengan yang lain. Mas Hexa, keamanan merupakan aspek yang sangat krusial ya. Nah, gimana sih cara Algorand memastikan keamanan transaksi dan konsensus di jaringan Algorand itu sendiri? Nah, untuk mencapai keamanan tingkat tinggi dari Algorand itu kita punya berbagai macam set istilahnya teknologi yang diterapkan ke dalam jaringan Algorand itu sendiri gitu. Salah satunya itu misalkan kita untuk melindungi privasi user,
kita itu menggunakan teknologi yang saya sebutkan tadi, yaitu zero proof of knowledge tadi, di mana sebuah teknologi ini itu mampu memberikan informasi, seseorang tuh mampu memberikan informasi tanpa harus mengemukakan informasi penting lainnya gitu. Itu untuk mencapai tingkat privasi pada user. Terus tingkat kedua, kita itu menggunakan teknologi yang disebut namanya pure proof of stake. Jadi pure proof of stake itu bisa dibilang sebuah mekanisme konsensus baru di dalam teknologi blockchain. Ini tuh sebuah pengembangan dari proof of stake tradisional gitu, di mana perbedaan menonjolnya itu kalau misalkan kita lihat di proof of stake tradisional itu ada istilah penguncian dana gitu. Nah, sementara dengan pengembangan dia menjadi sebuah protokol atau mekanisme konsensus pure proof of stake, istilah penguncian dana itu nggak ada. Jadi user itu bebas menggunakan aset mereka walaupun mereka tetap bisa berpartisipasi dalam jaringannya Algorand gitu. Nah, untuk set selanjutnya atau tingkat keamanan selanjutnya, kita punya yang namanya Freezy akun. Jadi fungsi Freezy akun ini memungkinkan seorang developer itu untuk membekukan kemampuan suatu wallet atau seseorang untuk mengirim atau menerima suatu aset. Nah, contohnya gini. Contoh penerapannya itu mungkin minggu lalu kita tahu ya ada kasus hacking di multi-chain gitu kan. Iya. Nah, ketika fungsi Freezy akun ini diterapkan ke dalam aset-aset yang dicuri tersebut, itu developer multi-chain itu bisa membekukan aset yang di hacking tadi atau dicuri tadi. Jadi si pencuri itu nggak bisa lagi menggunakan asetnya tersebut gitu. Itu untuk Freezy akun. Terus kita sekarang lagi ngembangin yang namanya state proof. Jadi ini tuh sebuah teknologi yang memungkinkan keamanan interaksi antar jaringan blockchain itu terjalin dengan aman gitu. Jadi kalau misalkan tadi di multi chain itu, ketika kita ingin memindahkan aset dari jaringan A ke jaringan B, itu dibutuhkan yang namanya liquidity pool kan. Dengan teknologi tersebut, itu kebutuhan akan liquidity pool tersebut dapat dihilangkan, sehingga mungkin smart contract yang menampung jutaan aset dalam bentuk liquidity pool tersebut itu dapat dihilangkan. Itu untuk sisi keamanan. Mungkin untuk yang sedang dikembangkan, kita ada juga sih lagi menerapkan kriptografi yang aman terhadap serangan komputer kuantum. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut lah tentang itu. Jadi terbilang Algorand ini cukup aman dan keamanannya cukup tinggi ya Mas ya? Ya. Oke. Bagaimana sih konsensus proof of stake diimplementasikan dalam jaringan Algorand ini sendiri, dan apa manfaat utama memakai konsensus proof of stake ini? Mungkin Algorand itu sebenarnya tidak menggunakan proof of stake tradisional gitu ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi, Algorand itu sudah menggunakan mekanisme konsensus yang namanya pure proof of stake gitu. Nah, kemudian keuntungannya apa diterapkannya mekanisme ini ke dalam teknologinya Algorand atau blockchainnya Algorand, itu memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi dalam jaringan Algorand walaupun mereka dengan modal yang sangat minim. Misalkan kalau di Ethereum, kita tahu untuk berpartisipasi dalam jaringannya Ethereum itu dibutuhkan 32 Ethereum gitu kan. Iya. Itu kan nilai yang sangat besar gitu kan. Iya. Nah, dengan mengimplementasikan pure proof of stake ini, Algorand itu hanya membutuhkan satu algo gitu. Nah, Mas Hexa, kan Algorand itu digadang-gadang sebagai green blockchain ya kan? Gimana sih Algorand dapat mengklaim bahwa Algorand itu sebagai green blockchain? Oke. Sebenarnya ini tuh bukan klaim belaka dari Algorand gitu. Jadi ini tuh adalah hasil sebuah survei di mana emang ada lembaga yang meneliti tentang efek yang ditimbulkan oleh sebuah jaringan blockchain gitu terhadap lingkungan gitu kan. Nah, kenapa Algorand itu bisa dibilang sebagai green blockchain? Nah, dari laporan tersebut, Algorand itu memiliki tingkat konsumsi energi yang rendah dan tingkat CO2 yang dihasilkan juga sangat rendah gitu. Nah, kenapa sih Algorand bisa mencapai hal tersebut? Balik lagi ke sistem mekanisme konsensus tadi gitu. Jika kita bandingkan mungkin dengan blockchainnya Bitcoin gitu, di mana sebuah transaksi itu diverifikasi oleh miner, di mana miner itu menggunakan mesin gitu kan, mesin yang membutuhkan daya konsumsi listrik yang tinggi. Nah, dengan pure proof of stake tadi, Algorand itu mampu
menghadirkan konsumsi listrik yang sangat kecil. Bahkan untuk memverifikasi 1 juta transaksi, Algorand itu hanya menghabiskan sekitar 8 kWh aja gitu. Terus untuk mungkin didukung juga sama inisiatif Algorand yang emang fokus ke lingkungan gitu. Jadi sekarang di Algorand itu nggak ada istilahnya reward untuk orang-orang yang menjalankan node gitu. Tapi biaya transaksi yang dihasilkan dari sebuah transaksi tersebut itu dikirimkan ke sebuah smart contract yang dimana nanti dana yang terkumpul di dalam smart contract tersebut digunakan untuk melakukan penghijauan gitu. Nah mungkin banyak yang belum tahu gitu. Sebenarnya di bulan September tahun 2022 kita itu melakukan penghijauan di Pulau Sumatera sekitar 22 hektar di sana kita melakukan penghijauan gitu. Sangat inspiratif sekali ya, buat lingkungan juga berpengaruh ternyata. Oke. Nah, bukan green blockchain aja nih. Algorand juga memperkenalkan Algorand Standard Asset atau ASA. Apa sih ASA dan gimana sih ASA itu dibuat? Oke, jadi tentang ASA, mungkin sebelum saya masuk ke pembahasan tentang apa sih itu ASA, terus bagaimana ASA itu dibuat, saya akan menyinggung sedikit tentang tokenisasi gitu kan. Nah, tokenisasi kan sebuah proses untuk merubah atau merepresentasikan aset dunia nyata gitu ke dalam dunia digital gitu. Nah, ASA ini berperan dalam hal tersebut gitu. Jadi misalkan gini, di Algorand itu ada sebuah proyek yang mentokenisasi aset properti. Nah, jadi si properti ini dibagi kepemilikannya dengan menggunakan ASA tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita sekarang nih mau investasi properti mungkin dibilang mahal gitu kan. Kita ingin punya rumah atau berinvestasi rumah mungkin sekitar 500 juta itu harus mengeluarkan segitu gitu kan. Nah, dengan adanya tokenisasi dengan memanfaatkan ASA tadi, kepemilikan tersebut atas rumah tersebut itu bisa dibagi. Jadi misalkan dibagi 100 orang gitu. Nah, dana yang tadi itu dibagi aja 100 orang kebagian berapa, terus nanti kepemilikannya itu udah tercatat di blockchain gitu. Jadi kalau misalkan disewakan, pembagian hasilnya pun lebih mudah gitu. Nah, untuk penggunaan atau pembuatan ASA itu sendiri itu bisa dibuat dengan berbagai bahasa program gitu. Kita ada support kok bahasa program yang mungkin familiar untuk developer Web 2 gitu kayak JavaScript, Python, terus C++ itu kita support bahasa program tersebut. Nah, kesimpulannya ASA itu adalah sebuah aset digital yang merepresentasikan aset dunia nyata yang berjalan di atas blockchain-nya Algorand. Secara singkat seperti itu gitu penjelasan tentang ASA. Nah, kan banyak proyek blockchain yang terus muncul dari berbagai inovasi ya. Apa sih yang membuat Algorand itu unik dan kenapa sih investor atau developer atau creator NFT harus bergabung dalam jaringan blockchain ini? Mungkin ini aku sedikit menyinggung tentang motivasiku kenapa memilih Algorand daripada blockchain lain gitu. Aku tuh sangat terinspirasi dengan founder dari Algorand itu sendiri. Nah, mungkin untuk menjawab alasan kenapa developer, NFT creator itu harus mencoba Algorand atau membangun proyek mereka itu di Algorand, mungkin bisa aku contohkan kenapa aku memilih Algorand daripada jaringan blockchain lain gitu. Aku pikir tim Algorand itu sangat inovatif gitu, dimana ketika orang berpikir atau mencoba mengimplementasikan zero proof of knowledge gitu, Algorand itu sudah melangkahkan kakinya untuk menciptakan sebuah inovasi baru gitu yang saya sebutkan tadi kayak state proof dan Falcon post quantum gitu. Dari situ kita bisa simpulkan nih, developer itu mereka itu jangka panjang apa jangka pendek gitu. Kalau misalkan mereka menawarkan solusi jangka panjang, mereka harus juga memilih jaringan blockchain yang sudah berpikir ke depan gitu. Salah satunya contohnya ya Algorand gitu. Algorand udah memikirkan keberlanjutan dalam sisi lingkungan, terus dalam sisi keamanan, yaitu nanti ketika ada serangan komputer kuantum, Algorand udah mengantisipasi itu gitu. Menurutku itu alasan yang cukup logik sih untuk developer atau NFT creator itu masuk ke Algorand gitu. Nah, Mas Heksa, ada nggak sih proyek atau aplikasi yang sudah berhasil dibangun di atas jaringan Algorand itu sendiri? Dan bisa nggak sih Mas Heksa berikan beberapa contoh nih jaringan apa aja yang udah dibangun di atas jaringan
Algorand ini? Nah, ini sesuatu yang sangat menarik sih untuk saya gitu. Mungkin teman-teman jarang menemukan berita di media tentang Algorand gitu kan. Tapi sebenarnya Algorand itu mempunyai teknologi yang sangat pesat adopsinya gitu. Bahkan salah satu laporan, salah satu research gitu, itu menyatakan bahwa Algorand itu sebagai jaringan blockchain yang banyak digunakan di Italia gitu. Nah, untuk ekosistemnya sendiri sebenarnya banyak banget project yang dibangun di atas Algorand. Mungkin saya bisa ngasih contoh itu mungkin yang projectnya itu dikembangkan oleh tingkat negara atau organisasi ya. Dari tingkat negara sebenarnya Bank Italia bekerja sama dengan Setif itu menciptakan sebuah platform simpan pinjam itu dengan menggunakan teknologi blockchainnya Algorand dan itu sudah berjalan gitu. Terus yang kedua ada yang namanya kita Hasabpay gitu. Itu tuh sebuah wallet yang memfasilitasi imigran untuk mentransfer uang itu dengan mudah dengan biaya yang lebih murah. Nah, untuk sekarang yang Hasabpay ini difokuskan untuk penggunanya itu di Afghanistan Ya. gitu. Karena sekarang kan di sana lagi konflik ya. Jadi benar. transfer uang dengan menggunakan bank konvensional itu ada beberapa tantangan gitu. Jadi Algorand menawarkan solusi yaitu Hasabpay itu. Kemudian ada juga negara yang mengembangkan CBDC yang lagi ramai dibicarakan akhir-akhir ini gitu. Seperti Marshall Island itu CBDC mereka diterbitkannya itu di Algorand gitu. Jadi menurut saya sebenarnya adopsi Algorand dari sisi teknologi itu udah cukup pesat gitu. Untuk sisi ekosistem pun kita udah punya ekosistem yang dibilang sangat lengkap gitu. Kita punya NFT marketplace, kita punya DeFi, kita punya GameFi, kita punya Metaverse gitu. Sebenarnya udah lengkap lah Iya, gitu. udah lengkap ya. Bener sih. Nah, Mas Heksa, bagaimana roadmap Algorand ke depannya dan apa yang dapat kita harapkan nih dari perkembangan platform ini dalam jangka waktu yang akan datang atau ke depannya gitu? Untuk roadmap sebenarnya saya nggak bisa menyebutkan atau menginformasikan di sini secara detail gitu. Iya. Mungkin hanya sebagai garis besarannya aja gitu. Nah, kita sekarang itu lagi fokus mengembangkan yang namanya one click node, di mana nanti ke depannya semua orang atau semua komunitas Algorand itu bisa menjalankan node di jaringan blockchainnya Algorand hanya dengan menggunakan smartphone. Itu sedang kita kembangkan. Terus yang kedua state proof tadi. Untuk sekarang kan state proof hanya digunakan oleh Algorand itu sendiri ya. Nah, kita fokus untuk mempromosikan state proof ini biar bisa diadopsi oleh jaringan blockchain lain dan juga diterapkan di berbagai project blockchain gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga kita juga lagi coba menerapkan kriptografi yang tahan terhadap serangan komputer kuantum tadi, yaitu Falcon Post Quantum ke dalam jaringan blockchain kita. Mungkin secara besar dan dari sisi teknologi sih itu gitu. Untuk dari sisi promosi ya mungkin nggak berbeda jauh kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Kita aktif di event-event Web3, kita aktif jadi sponsor. Mungkin seperti itu sih. Oke. Ada nggak sih yang Mas harapkan nih ke depannya Algorand bakalan jadi apa sih gitu? Aku nggak mengharapkan Algorandnya seperti apa gitu. Okay. Justru aku mengharapkan Algorand itu banyak digunakan oleh developer untuk memberikan solusi nyata kepada masyarakat gitu. Kalau untuk Algorandnya sendiri, aku udah percaya bahwa Algorand itu udah bisa berinovasi gitu. Udah cukup lengkap sih ya. Iya. Nah, apa sih inisiatif dari Algorand Indonesia dalam rangka meningkatkan pengetahuan ataupun knowledge masyarakat Indonesia tentang investasi, aset kripto, dan blockchain itu sendiri? Ini menurut saya sangat penting ya di Indonesia. Saya harap Digital Exchange pun mengambil posisi gitu untuk mengedukasi orang-orang Indonesia tentang bagaimana sih investasi yang benar, bagaimana cara investasi cryptocurrency itu yang benar gitu. Nah, untuk Algorand sendiri kita itu punya berbagai macam inisiatif gitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi blockchain, tentang bagaimana berinvestasi cryptocurrency. Salah satunya kita itu di Algorand Indonesia, kita itu secara teratur memproduksi atau membuat artikel yang berkaitan tentang blockchain gitu. Enggak hanya melulu konten kita itu tentang Algorand, kita itu lebih general lah gitu, karena tujuannya itu ya untuk mengedukasi secara luas gitu kan, enggak terfokus ke Algorand itu sendiri. Terus yang kedua kita punya beberapa program, kayak kita itu sekarang banyak bekerja sama dengan kampus gitu. Kita di sana ngadain seminar, kita di sana ngadain bootcamp, bahkan kita itu sekarang udah deal sama 2 kampus itu mendirikan yang namanya Algorand Blockchain Club.
Oh. Jadi Algorand Blockchain Club ini sebuah perkumpulan mahasiswa gitu. Nah, selanjutnya Algorand Indonesia juga mencoba mengimplementasikan inisiatif dari Algorand Global gitu, di mana Algorand Global itu punya inisiatif yang disebut dengan Invest Web3 Talent gitu. Di mana Algorand Global itu sekarang udah bekerja sama dengan lebih dari 40 university dari berbagai negara gitu. Kayak dengan California University, dengan Harvard, terus dengan Singapore University. Nah, kita coba bawa inisiatif ini ke Indonesia gitu. Kita menjalin kerjasama juga dengan berbagai university di Indonesia gitu. Nah, sekarang itu di Indonesia kita punya 2 university udah istilahnya udah membentuk sebuah perkumpulan yang dimana mahasiswa dan mahasiswi yang tertarik dengan teknologi blockchain itu berkumpul di sana gitu. Nah, kegiatannya itu apa? Jadi kegiatan dari Algorand Blockchain Club yang ada di universitas yang ada di Indonesia itu tergantung pada ketertarikan mereka gitu. Misalkan ada salah satu kampus di Sukabumi itu mereka tertarik mendalami tentang NFT. Jadi kita memberikan pemahaman, memberikan pelatihan tentang bagaimana menciptakan sebuah project NFT yang sustainable gitu. Itu untuk kerjasamanya minimal 1 tahun. Kita memberikan support dalam sisi pemberi materi, terus trainer, terus kita juga memberikan dana gitu untuk mereka. Gitu. Oh gitu. Nah tadi kan perkumpulan itu hanya untuk mahasiswa ya. Nah apakah ada forum, grup diskusi atau sumber daya lainnya yang dapat diakses untuk mempelajari lebih lanjut nih tentang Algorand atau berinteraksi dengan komunitas secara luas? Sebenarnya banyak banget gitu platform yang kita gunakan gitu. Mungkin untuk di Indonesia sendiri kita aktif di Telegram. Mungkin nanti kita bisa teman-teman cari gitu di Telegram Algorand Indonesia gitu. Silahkan gabung di situ gitu. Kita di situ aktif kok berdiskusi membicarakan tentang perkembangan industri Web3 itu sendiri gitu. Kita nggak fokus membahas harga tapi di situ. Jadi kalau misalkan membahas harga nanti ada grupnya sendiri gitu. Terus kita juga ada di Twitter gitu. Kita di Twitter aktif setiap 2 minggu sekali itu ngadain Twitter Space gitu. Untuk ya ngebahas lagi perkembangan industri Web3 itu seperti apa gitu. Jadi untuk cryptopers nih yang ingin tahu lebih jauh tentang Algorand, silakan join ke grup Telegramnya Algorand Indonesia atau follow Twitter Algorand Indonesia gitu. Nanti aku tulis di kolom description ya. Nah, itu dia pembahasan tentang aset Algorand. Jadi, kalau kalian creator NFT atau developer, cari aset kripto yang aman, scalable, dan terdesentralisasi, bisa join ke Algorand. Nah, Mas, gimana sih cara dapetin Algorand? Kebetulan nih, kan Algorand sudah listing di digitalexchange.id bulan Juni lalu ya. Yeah. Nah, khusus untuk Algofam nih, saya merekomendasikan untuk mencoba digitalexchange.id gitu. Kebetulan saya juga melihat ada trading competition ya gitu. Yeah. Mungkin Algofam bisa coba nih ikut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut dan coba keunggulan platform yang dimiliki oleh Digital Exchange gitu. Trading competition sudah diadakan dari tanggal 26 Juni kemarin sampai 26 Juli bulan ini. Terima kasih Mas Heksa udah hadir di acara Talk Angel kali ini. Sama-sama. Oke. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa share channel kita. Dadah.